Al-Hasan berkata, rahimahullah, Hasan Basri, barang siapa masuki penguburan lalu mengucapkan Allahumma rabbal ajsadil baliyah wal idhamin nakhirah kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah fa adkhil 'alaiha ruhan minka wa salaman minni. Ya Allah, Tuhannya jasad-jasad yang telah hancur dan tulang belulang yang rapuh, mereka telah keluar dari dunia dalam keadaan beriman kepadamu, maka masukkanlah kepada mereka rahmat darimu dan salam dariku. Maka Allah mencatat kebaikan sejumlah ahli kubur tersebut. Ini juga dinukil perkataan Hasan, tapi tidak disebutkan dari mana referensinya ya. Kalau masalah kita mendoakan si mayit ini maksur, ini sangat dianjurkan. Doakan apa saja. Doakan kebaikan, diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, ditinggikan derajatnya, diluaskan kuburannya. Banyak riwayat sahih menjelaskan masalah itu. Kalau masalah doa ya. Tapi apakah nanti dia kalau mendoakan seseorang di kuburan dia akan dapat pahala semua ahli kubur? Allahu a'lam ya. Tapi kalau dia niatkan memang dia mengucapkan doa untuk seluruh ahli kubur, masuk akal, dia akan dapat pahala karena dia mendoakan seluruh muslim yang ada di situ. Ada sebuah riwayat sahih, riwayat Imam Muslim yang berbunyi, seperti biasa teman-teman sekalian, saya akan bacakan dulu semua yang ditulis oleh Imam Qurtubi rahimahullah dan akan saya masuk merincikan tentang hukum yang sedang dibahas. Dan insyaAllah pada hari ini setelah kita baca paragraf-paragraf ini, kita akan jelaskan perselisihan pendapat ulama tentang masalah sampaikah atau tidak sampai bacaan Al-Quran untuk mayit. Di sini di paragraf pertama Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwasanya Al-Quran, doa-doa dan istighfar serta sedekah semuanya sampai kepada si mayit. Dan ini nanti akan kita rincikan insyaallah pada saat sudah selesai saya baca semua paragraf ini. Khilaf ulama dari 4 madhab tentang masalah sampai atau tidaknya kebacaan Al-Quran. Dan ini Imam Qurtubi menukil dari buku Abu Hamid dalam kitab Al-Ihya dan Abu Muhammad dalam kitab Al-Akhibah. Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi berkata, aku mendengar Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, apabila kamu sekalian masuk ke kuburan maka bacalah Al-Fatihah, Al-Mu'awwidatain dan Qul huwallahu ahad dan hadiahkanlah pahalanya untuk ahli kubur, maka pahala itu akan sampai kepada mereka. Ali bin Musa Al-Haddad berkata, aku pernah bersama Ahmad bin Hanbal menghadiri jenazah, sementara Muhammad bin Qudam Al-Jauhari membaca Al-Quran. Tak kala kami telah mengubur mayit, maka datanglah seorang lelaki buta membaca Al-Quran di sisi kubur. Maka berkatalah Ahmad kepadanya, mengapa? Sesungguhnya membaca Al-Quran di sisi kubur adalah bid'ah. Ketika kami keluar dari wilayah kuburan, berkatalah Muhammad bin Qudamah kepada Ahmad, hai Abu Abdillah, apa pendapat anda tentang Mubashir bin Ismail, seorang perawi hadis? Kata Ahmad bin Hanbal, dia thiqah, dia orang terpercaya. Lalu kemudian berkata lagi Muhammad bin Qudamah, apakah anda menulis sesuatu darinya, menukil enggak riwayat-riwayat? Lalu kemudian Ahmad bin Hanbal mengatakan iya. Maka berkatalah Ibnu Qudamah, telah memberi kabar kepadaku Mubashir bin Ismail dari Abdurrahman bin Al-A'la bin Hajjaj dari ayahnya bahwa dia berpesan apabila dirinya telah dikubur maka supaya dibacakan awal dan akhir surah Al-Baqarah di sisi kepalanya. Dan dia katakan pula, aku mendengar Ibnu Umar berpesan seperti itu. Mendengar itu Ahmad bin Hanbal berkata, kembalilah kamu pada lelaki tadi dan katakan kepadanya agar dia terus membaca. Khusus 2 paragraf terakhir tentang perkataan Ali bin Musa dan juga yang dikatakan oleh dinukil dari Muhammad bin Qudamah tentang Ahmad bin Hanbal, ini ditelusuri oleh Al-Muhaqqiq, orang yang menelaah tulisan yang dinukil dari Imam Qurtubi ini. Itu mengatakan kisah ini tidak sahih dari beliau, dari Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak pernah berkata kisah seperti ini. Diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam Qira'ah 'alal Qubur dengan sanad yang sangat lemah. Bahkan ada periwayatan yang sabit atau otentik dengan isnad sahih yang menyatakan perbuatan itu adalah minimal pendapat dari Imam Ahmad makruh.
Abu Daud berkata dalam kitabnya Al-Masail dari Ahmad, aku mendengar Ahmad ditanya tentang membaca Al-Quran di sisi kubur, maka dia menjawab jangan. Nanti juga akan kita sebutkan ya, ini sekali lagi saya bacakan dulu paragrafnya, kita akan jelaskan nanti panjang lebar perselisihan pendapat dalam masalah ini. Jadi riwayat yang tadi baru kita sebutkan sudah dinukil bahwasanya ini riwayat yang tidak sahih tentang Imam Ahmad. Lalu saya katakan, kata beliau di sini, untuk pembacaan Al-Quran di sisi kubur, sebagian ulama kita berargumentasi hadis tentang pelepah kurma basah yang dibelah oleh Nabi SAW menjadi dua bagian. Lalu beliau tancapkan sebagian di sisi kubur dan sebagian lagi di kubur yang lain. Kemudian beliau bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, mudah-mudahan kedua penghuni kubur ini diringankan selagi dua belah pelepah ini belum kering. Dan ini riwayat tentu ditanggapi juga oleh para ulama hadis. Mereka mengatakan bahwasanya ini mukjizat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Masalah Nabi SAW menancapkan pelepah kurma yang dibelah dua lalu ditancapkan dan mengatakan semoga siksa kubur mereka diringankan karena ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW dan bukan umumnya berlaku bagi orang-orang. Makanya para sahabat tidak ada yang mengerjakan ini. Tidak pernah ada sahabat satupun yang melakukan mengambil pelepah kurma lalu kemudian ditancapkan di kubur-kubur dan berkata seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, karena mereka faham ini mukjizat yang telah Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad SAW untuk penghuni kuburan yang sedang ditancapkan pelepah kurma. Dan juga para ulama mengatakan tidak semua kuburan Nabi SAW melakukan ini, hanya kuburan ini saja. Banyak kuburan yang lain yang Nabi SAW hadiri, tapi beliau tidak menancapkan pelepah kurma untuk menunjukkan kalau itu adalah mukjizat khusus untuk beliau alaihi salatu wassalam. Sedangkan dalam Musnad Abu Dawud At-Tayalisi dinyatakan, lalu beliau meletakkan pada salah satu kubur itu sebagian dan pada kubur yang satu lagi sebagian yang lain. Seraya bersabda, sungguhnya kedua penghuni kubur ini diringankan selama dua belah pelepah ini masih basah. Dan ini tentu disebutkan dalam Musnad Abu Daud di nomor 2646. Para ulama berkata, dari hadis ini bisa disimpulkan betapa besar manfaat menanam pohon dan membaca Al-Quran di sisi kubur. Dan kalau para penghuni kubur itu diringankan siksanya karena adanya pohon-pohon, maka apalagi dengan membaca Al-Quran oleh seorang mukmin. Dan di sini tentu ada footnote di situ. Kalau teman-teman yang pegang buku ada footnote nomor 4 di bawah. Penelaah atau pentahkik mengatakan ahli kubur bukan diringankan siksanya karena pohon itu, tetapi karena syafaat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu secara marfu, maka aku sangat berharap dengan syafaatku keduanya akan ditolak dari siksa selagi kedua dahan ini masih basah. Jadi selama basahnya pohon itu maka atau masa berlakunya syafaat, bukan perbuatan pohon itu sendiri. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Ini perlu digarisbawahi riwayat Imam Muslim atau dalam syarah Sahih Muslim ini, karena banyak orang salah faham. Bahkan ditarik tentang menancapkan pelepah kurma ini dengan bolehnya menaburkan bunga di kuburan. Padahal belum pernah sama sekali ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW menaburkan bunga. Di zaman itu banyak bunga, banyak sekali bunga, tetapi tidak ditaburkan oleh Nabi SAW, terutama di kuburan para syuhada, syuhada Uhud, syuhada Badr. Tidak ada riwayat satupun dikatakan ditaburkan bunga. Tapi ada orang menarik riwayat ini, riwayat tentang pelepah kurma yang sahih ini, kalau ini boleh menaburkan bunga. Padahal sebenarnya riwayat ini tentang mukjizat Nabi Muhammad alaihissalam. Makanya dalam riwayat ini tadi di footnote kita di nomor 4, di footnote nomor 4 ini disebutkan dalam Sahih Muslim hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang bunyinya, kata Nabi SAW, maka aku sangat berharap dengan syafaatku, pertolonganku, mohon kepada Allah, keduanya penghuni kubur ini akan ditolak dari siksa selagi kedua dahan ini masih basah. Jadi khusus untuk Nabi alaihissalam. Makanya dalam memahami riwayat harus digabungkan semua riwayat ini. Sebagaimana nanti akan kita tutup materi kita dengan, saya akan bacakan pendapat 4 ulama dalam masalah sampainya baca Quran atau tidak bagi mayit itu sendiri. Namun kita baca dulu apa yang ditulis oleh Imam Qurtubi, karena beliau cenderung dengan salah satu pendapat itu nantinya. Ya, sebagaimana akan kita jelaskan.
As-Silafi kata beliau telah mengeluarkan sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melewati kuburan dan membaca Qul huwallahu ahad 11 kali, lalu memberikan pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal, maka dia diberi pahala sebanyak orang-orang yang meninggal. Dan ini kita bisa lihat footnote nomor 5. Hadis ini maudhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam Qira'atul Kubur. Menurut Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Janaiz di nomor 245, hadis ini batil dan maudhu. Ditemukan banyak sekali atau ada beberapa orang perawinya yang pendusta. Maka hadis ini tertolak oleh umumnya ulama-ulama hadis, ya. Dan ini hanya dinukil dalam buku ini dan tidak ditemukan dalam buku-buku yang lainnya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda, apabila seorang mukmin membaca ayat kursi dan menghadiahkan pahalanya kepada ahli kubur, maka Allah Ta'ala memasukkan ke dalam tiap-tiap kubur orang mukmin dari timur sampai barat 40 cahaya, memperluas bagi mereka tempat tidurnya, dan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada si pembaca pahala 60 orang nabi, dan dia dinaikkan 1 derajat dari tiap-tiap mayit yang dibacakan untuknya, dan ditulis baginya 10 kebaikan dan dari tiap-tiap mayit tersebut. Hadis ini juga maudhu, hadis ini palsu. Dan kata para ulama hadis, umumnya kalau ada hadis yang dibaca oleh setiap muslim bisa mendapatkan pahala para nabi-nabi, ini maudhu. Karena nggak mungkin seseorang antara kita mendapatkan pahala nabi, apalagi ini mendapatkan pahala 60 nabi, ya. Tapi sebagaimana saya jelaskan di awal, Imam Qurtubi rahimahullah bukan ahli hadis dan beliau menukil apa yang beliau dengarkan. Makanya penelaah yang datang atau pentahqiq yang datang di zaman kita sekarang ini sangat membantu kita untuk meluruskan dan memahami apa yang sedang dinukil dalam buku seperti yang sedang kita bedah ini. Al-Hasan berkata, rahimahullah, Hasan Basri, barang siapa masuki penguburan lalu mengucapkan Allahumma rabbal ajsadil baliyah wal idhamin nakhirah kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah fa'adkhil 'alaiha ruhan minka wa salaman minni. Ya Allah, Tuhannya jasad-jasad yang telah hancur dan tulang belulang yang rapuh, mereka telah keluar dari dunia dalam keadaan beriman kepadamu, maka masukkanlah kepada mereka rahmat darimu dan salam dariku. Maka Allah mencatat kebaikan sejumlah ahli kubur tersebut. Ini juga dinukil perkataan Hasan, tapi tidak disebutkan dari mana referensinya, ya. Kalau masalah kita mendoakan si mayit, ini ma'thur, ini sangat dianjurkan. Doakan apa saja. Doakan kebaikan, diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, ditinggikan derajatnya, diluaskan kuburannya. Banyak riwayat sahih menjelaskan masalah itu. Kalau masalah doa, ya. Tapi apakah nanti dia kalau mendoakan seseorang di kuburan dia akan dapat pahala semua ahli kubur? Allahu a'lam. Ya. Tapi kalau dia niatkan memang dia mengucapkan doa untuk seluruh ahli kubur, masuk akal, dia akan dapat pahala. Karena dia mendoakan seluruh muslim yang ada di situ. Ada sebuah riwayat sahih, riwayat Imam Muslim yang berbunyi, tidak ada seorang muslim mendoakan muslim yang lain kecuali Allah akan berikan dia setiap muslim 1 pahala. Sampai pernah saya sampaikan dalam ceramah saya tentang rincian hadis ini, maukah Bapak Ibu mendapatkan pahala miliaran dalam waktu hitungan menit saja? Tentu orang semuanya mau. Maka bilang Allah maghfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah seluruh muslim dan muslimah. Maka berapa jumlah muslim sekarang? 3 miliar sekian dapat pahala. Karena begitu hadis sahih yang menjelaskan. Nah, kalau orang di kuburan mendoakan, ya Allah maafkanlah seluruh penghuni kubur ini, masuk akal dia akan dapat setiap muslim di situ pahalanya. Itu betul, ya. Karena dikembali kepada riwayat tadi yang sudah saya sebutkan. Dan diriwayatkan juga dari Nabi SAW, kata beliau selanjutnya, sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau bersabda, sebaik-baik manusia dan sebaik-baik orang yang berjalan di atas hamparan bumi adalah para pengajar. Setiap kali agama dirusak, maka mereka memperbaharuinya. Berilah mereka dan jangan mengupah mereka sehingga membuat mereka kesulitan. Sesungguhnya pengajar apabila dia berkata kepada anak kecil, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah memastikan kebebasan dari neraka bagi anak kecil itu, bagi si pengajar dan bagi kedua orang tua anak itu.
Ini juga dinukil oleh Ibnu Jauzi ya. Ibnu Jauzi, ya Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan kisah ini juga maudhu. Ya. Dalam arti kata kisah ini tidak sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya setiap guru yang mengajar kalau ajarkan kepada muridnya Bismillahirrahmanirrahim maka berarti dia akan sama anak kecil itu akan diharamkan dari neraka, pengajarnya juga, begitu juga dengan kedua orang tua si anak tadi. Makanya setelah ditelusuri Ibnu Qayyim rahimahullah yang hidup tidak jauh zamannya tentu dengan Al-Qurtubi mengatakan riwayat ini tidak sahih dan ini masuk dalam al-mawdu'at. Tapi umumnya pengajar mendapatkan pahala setiap orang yang diajar, ada riwayat-riwayat sahih menjelaskan masalah itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang sedang mengerjakan itu. Kata beliau, dasar dari masalah ini adalah sedekah yang memang tidak ada perselisihan mengenainya. Maka sebagaimana pahala sedekah itu sampai kepada mayit, demikian pula bacaan atau membaca Al-Quran, doa-doa dan istighfar, karena semuanya adalah sedekah dengan alasan bahwa sedekah tidak terbatas pada harta. Sebagaimana jawaban Nabi SAW ketika ditanya tentang mengqasar solat dalam keadaan aman, maka beliau menjawab, sedekatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sedekatah. Itulah sedekah yang diberikan Allah kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim di nomor 686. Khusus ini Imam Qurtubi rahimahullah menguatkan pendapat yang beliau pegang bahwasanya bacaan Al-Quran sampai kepada mayit. Dan sekali lagi insya Allah nanti di closing acara kita ini saya akan sebutkan 4 madhab perselisihan pendapat di antara mereka. Dan tentu setiap orang harus menghormati pendapat kalau memang ijtihad. Masalah ijtihadiyah ini karena dinukil atau diambil daripada dalil-dalil. Tapi sebagai penuntut ilmu kita punya hak untuk memilih mana yang paling kuat dalilnya, sehingga betul-betul ibadah kita dipastikan diterima oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Juga sabda Nabi SAW, tiap-tiap ruas tulang siapapun dari kalian di waktu pagi wajib disedekahi. Tapi sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, dan setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi munkar adalah sedekah, dan cukup untuk menggantikan semua itu adalah 2 rakaat salat duha. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim nomor 720. Imam Qurtubi menarik dalil ini mengatakan membaca Al-Quran di kuburan sama dengan sedekah. Kalau sedekah bisa sampai kepada mayit, sampai juga ini. Ini pendapat yang dipegang oleh beliau. Sekali lagi insya Allah nanti saya akan jelaskan tentang perselisihan pendapat itu. Oleh karena itu para ulama menghukumi mustahab atau dianjurkan dalam ziarah kubur karena membaca Al-Quran dan doa-doa merupakan pemberian kepada mayit dari orang yang menziarahinya. Dan diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, keadaan mayit dalam kubur tidak lain seperti orang yang tenggelam yang meminta tolong. Dia menunggu doa yang datang kepadanya dari ayahnya, saudaranya atau temannya. Apabila doa datang kepadanya, ia lebih disukai daripada dunia, ia lebih sukai daripada dunia dan seluruh isinya. Dan sungguhnya hadiah dari orang hidup kepada orang mati adalah yang meninggal dunia adalah doa dan istighfar. Dan ini tentu disebutkan oleh Syekh Albani juga tentang kemungkaran riwayat dari Nabi SAW ini. Ya, ini juga dianggap riwayat yang tidak pernah dinukil oleh beliau. Bahkan ini dikatakan mungkar jiddan, maksudnya adalah dalam footnote kita di situ ada footnote nomor 2. Ini sangat tertolak riwayat ini. Secara umum orang mati akan sampai kepadanya amal-amal, tapi yang punya dalil, yang sudah pasti-pasti adalah hadis sahih yang mengatakan apa? Kalau anak Adam meninggal akan terputus sumbernya kecuali dari 3: sedekah jariyah, ilmu manfaat, dan anak saleh mendoakan. Ada riwayat sahih yang lain juga Bukhari Muslim menjelaskan haji dan umrah. Itu tidak ada perselisihan di antaranya. Nah, pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya baca Quran bisa sampai kepada mayit, mereka menarik hukum-hukum yang ada disebutkan dalam hadis sahih tadi. Kalau itu sampai berarti ini juga sampai. Seperti itulah. Nah, nanti di sini yang menjadi perselisihan pendapat di antara ulama dan akan kita rincikan insyaallah masalah itu. Ya, dan Imam Qurtubi memegang salah satu dari 4 pendapat dari 4 mazhab yang sebagaimana kita jelaskan nanti. Kata beliau masih banyak lagi cerita semakna tentang orang-orang saleh disebutkan oleh Muhammad Abdul Haq dalam kitabnya Al-Aqibah. Beliau juga begitu juga Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah
radhiyallahu anhu rahimahullah dalam kitabnya Uyun Al-Akhbar telah menyebutkan cerita yang mengandung nasihat, peringatan, pertakut atau yang membuat takut, ancaman, pendekatan diri kepada Allah, doa sepenuh hati kepada Allah dan permohonan untuk mayit dan berpindah alam. Diriwayatkan juga dari Al-Harith bin Nabhan, aku pernah pergi ke kuburan untuk mengasihi ahli kubur, bertafakur dan mengambil pelajaran. Kulihat mereka diam dan tidak bisa lagi berbicara. Mereka bertetangga tapi tidak saling mengunjungi. Bagi mereka perut bumi menjadi wadah dan punggung bumi menjadi atap. Di sana aku menyeru, hai ahli kubur, bekas-bekas peninggalan kamu telah terhapus dari muka bumi, tapi dosa-dosamu tidak terhapus darimu. Padahal dulu saat kamu tinggal di negeri yang penuh cobaan, kamu giat berusaha sampai kakimu pada bengkak. Kemudian Al-Harith menangis dengan keras, lalu berteduh di bawah sebuah kubah di kuburan tersebut dan dia tertidur di tempat itu. Khusus paragraf yang diriwayatkan dari Al-Harith bin Nabhan ini banyak dinukil, sebagaimana saya jelaskan juga pada pertemuan kita sebelumnya. Ada buku ditulis oleh Ibnu Rajab tentang kisah-kisah nyata alam barzah. Ini sering terjadi dan dinukil oleh para ulama, bagaimana mereka pada saat ke kuburan mendapatkan pelajaran-pelajaran. Dan ini tidak ada yang salah di sini. Ini adalah hal-hal yang positif saja. Jadi dia datang, lalu dia berbicara dengan dirinya, seakan-akan dia bayangkan bagaimana ahli kubur ini sudah tidak bisa bicara. Kemudian mereka sekarang butuh amal-amal, dan dia mengatakan, ternyata kalian sekarang, dulu rumah kalian, keluarga kalian, harta kalian masih dikenang waktu hidup. Sekarang sudah meninggal, sudah tidak lagi bekasnya. Lalu dia pun menangis, membayangkan dirinya kalau menjadi mayit juga. Hal-hal yang seperti ini positif, ya. Ini kata para ulama, dan termasuk menelaah buku kita ini mengatakan ini semua adalah hal-hal yang positif. Karena memang kisah-kisah seperti ini banyak dinukil dari para ulama salaf tentang bagaimana mereka mengambil pelajaran dari kejadian kuburan tersebut. Jadi nanti kita akan fokus menjelaskan tentang perselisihan pendapat ulama hanya masalah amal yang sampai atau tidak sampai kepada mayit, ya. Dari paragraf ini dijelaskan tentang masalah bagaimana seseorang mengambil pelajaran dari kuburan itu. Al-Harith juga berkata, ketika aku tidur di sebelah sebuah kubur, tiba-tiba aku merasa palu dihantamkan kepada penghuni kubur itu. Sedang aku melihatnya, orang itu lehernya terikat rantai, matanya membiru, dan mukanya pun hitam. Dia berseru, wahai celaka, oh celaka aku. Andaikan penduduk dunia melihatku begini, niscaya mereka tidak akan durhaka kepada Allah buat selama-lamanya. Demi Allah aku dituntut karena kenikmatan-kenikmatan yang telah merusak diriku. Aku dituntut atas kesalahan-kesalahan yang telah menenggelamkan diriku. Adakah seseorang yang bisa memberi syafaat kepadaku atau yang menceritakan keadaanku kepada keluargaku? Kata Al-Harith, maka aku terbangun ketakutan. Jadi Al-Harith ini sempat tertidur di bawah pohon atau di bawah naungan di kuburan tadi. Nah, kemudian dia mimpi Allah perlihatkan dia salah satu penghuni kubur lagi begini keadaannya. Dia bilang, aku pun terbangun ketakutan, lalu aku pulang ke rumah. Semalaman aku nggak bisa tidur, memikirkan apa yang tadi kulihat. Dan paginya aku berkata, biarkan aku kembali ke tempat itu. Mudah-mudahan ada seorang peziarah, biar ku beritahu dia pengalamanku tadi. Al-Harith selalu berkata lagi, lalu aku berangkat ke tempat yang kemarin, keesokan harinya. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Aku mengantuk, lalu aku pun tertidur lagi. Tiba-tiba penghuni kubur yang kemarin ketemu lagi. Dan kali ini ia diseret wajahnya. Sementara dia berkata, oh celaka aku, apa yang terjadi padaku? Amalku di dunia memang buruk, padahal aku diberi umur panjang. Pantaslah Tuhan murka kepadaku. Maka celakalah aku kalau Tuhan tidak mengasihi aku. Al-Harith berkata, aku pun terbangun, seolah-olah akalku hilang karena peristiwa itu. Dan aku pun pulang ke rumah. Keesokan harinya, aku datang lagi ke kubur tadi, hari ketiga. Dengan harapan bisa bertemu dengan seseorang peziarah, biar aku menceritakan kepadanya apa yang telah kulihat dalam 2 hari kemarin. Tapi ternyata aku tertidur lagi di sana. Dan tiba-tiba penghuni kubur itu bertemu lagi dalam keadaan kakinya terikat. Dan dia berkata, betapa lalainya penduduk dunia terhadap diriku. Azabku dilipat gandakan sementara segala upaya dan jalan tidak bisa dilakukan. Tuhan murka kepadaku dan menutup segala pintu di hadapanku. Maka celakalah aku, karena Tuhanku yang maha perkasa lagi maha pemberi tidak mengasihani aku. Ini tentu
kisah yang dinukil dari Al-Harith, pengalaman dia pribadi. Dan sudah saya katakan tadi, kalau Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan kisah-kisah seperti ini ternyata selama memang bukan dia mengarang-arangnya, memang dia merasakan pengalaman pribadi, apalagi bukan melihat dengan mata kepala, dia bilang dia tertidur, ini bisa terjadi semua. Allah subhanahu wa ta'ala bisa mendatangkan dalam mimpi seorang muslim, keluarganya yang sudah meninggal, atau bahkan dia bisa melihat dirinya meninggal dalam mimpinya, atau masuk ke neraka, atau masuk ke surga, ya. Itu bisa terjadi. Ayah saya di Makassar punya seorang staf beliau. Tadinya saya melihat orang ini cukup jauh dari agama lah, ya, lalai dari masalah agama, sholatnya segala macam. Tapi waktu itu saya masih kecil, saya ingat sebelum saya berangkat ke Madinah, saya ingat kisahnya. Subhanallah, saya pergi ke Madinah, sekolah, segala macam, sudah lama saya nggak ketemu sama beliau. Setelah selesai S1, saya pulang dari Madinah tahun 98, saya masuk pulang ke Makassar, ketemu, saya melihat perubahan total orangnya. Penampilannya berbeda, azan ke masjid, gitu. Terus saya panggil, karena saya panggil dia paman, ya, dia pegawai ayah saya, maka saya mengatakan, Masya Allah, apa yang membuat perubahan begini terjadi? Saya bukan menghina atau menyebutkan sesuatu yang salah, tapi saya melihat dulu, antum ini jauh dari agama. Dia bilang begini sebenarnya, saya beberapa tahun yang lalu, karena memang saya tidak ketemu dia selama 4 tahun itu, waktu saya masih S1. Saya berapa tahun yang lalu, waktu saya lagi lalai, seperti kamu katakan tadi, memang lalai, tidak sholat, banyak pergaulan bebas segala macam. Dia bilang saya kemudian mimpi masuk ke neraka. Terus saya bilang, bagaimana ceritanya? Dia bilang, saya lihat sendiri, saya masuk, tangan saya dibelenggu, kemudian saya dibawa oleh 2 orang pakai baju putih, tapi saya nggak bisa lihat siapa orang itu. Kemudian saya jalan dan saya dilihatkan segala macam siksaan. Ada orang lagi teriak di sana, yang lagi dipukul di sini, yang lagi segala macam. Dan saya merasa ada kekuatan, ada sesuatu yang berpengaruh pada jiwa saya dengan siksaan itu. Saya terganggu betul dan sangat ketakutan dan sangat luas tempat itu. Dia bilang setelah saya dilihatkan segala macam siksaan tersebut dan dijelaskan ini orang berzina begini, ini orang minum khamar begini siksaannya, maka saya sempat bertanya, apa saya juga akan disiksa begini atau saya masih punya kesempatan untuk taubat? Dia bilang, saya cuma dengar suara mengatakan, kamu masih punya kesempatan, belum saatnya kau akan masuk di sini. Kalau kau bisa taubat, kau tidak akan masuk. Dia bilang, tiba-tiba saya bangun. Semenjak itu saya nggak pernah lagi tinggalkan ibadah dan tidak pernah lagi buka pintu maksiat. Kisah-kisah seperti ini juga sebenarnya ini kasus yang saya temukan di lapangan ya. Ada banyak dinukil dari ulama salaf tentang kisah seperti ini. Kalau ada orang yang menceritakan, dia mimpi, ya, dia terlihatkan, kalau itu termasuk dijelaskan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, ahli takwil mimpi dari kalangan tabi'in. Kalau itu dinukil dari seseorang yang bisa dipercaya dan dia bukan mendatangkan sesuatu yang bertolak belakang dengan wahyu, misal dia bilang saya bertemu dengan Allah misal, maka itu tidak mungkin terjadi. Para nabi-nabi yang ketemu sama Allah SWT, itu pun tidak semuanya, ya, kebanyakan melalui Jibril alaihissalam. Makanya tidak mungkin ditolak karena bertolak belakang dengan informasi wahyu. Atau dia mengatakan misalnya saya mimpi apa ya, saya menjadi nabi misalnya, atau apalah saja, ini semua tidak benar karena bertolak belakang. Tapi kalau dia cuma cerita seperti ini, dia tertidur dekat kuburan, dia mimpi, ya, sebagaimana juga pernah kita nukil kisah sebelumnya tentang ada 2 orang bertengkar di dekat sebuah tanah, kemudian Allah membuat tanah tersebut mengeluarkan suara, itu sering terjadi, ya. Itu bisa saja terjadi dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Imam Qurtubi lanjutannya, dan diriwayatkan pula hadis dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang masuk ke kuburan lalu membaca surah Yasin, maka Allah meringankan siksanya dari ahli kubur, atau siksa bagi ahli kubur, dan dia sendiri mendapat kebaikan sebanyak mayit yang ada di kuburan tersebut. Ini juga ada putnot nomor 2, dikatakan hadis ini adalah hadis maudhu dari Nabi SAW, dan dikatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang keutamaan penyebutan tentang surah Yasin. Rata-rata hadisnya adalah dhaif. Dengan demikian tidak ada keterangan yang sabit atau otentik tentang kelebihannya daripada surah-surah lain dari ayat-ayat Al-Quran. Artinya surah Yasin surah mulia, dibaca, kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau dihubungkan dengan kuburannya, maka ini hadis ini dinukil oleh para ulama hadis tentunya, dan bisa dilihat pundot di situ ya.
dinukil dalam silsilah hadis dhaif di nomor 1246 dengan keterangannya kalau hadis ini lemah ya. Selanjutnya riwayat lain dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in bahwa dia berpesan supaya dibacakan di sisi kuburnya surah Al-Baqarah ya. Hadis ini disebutkan oleh Al-Khallal dalam Al-Qiraat Indal Kubur, tapi ini tidak ada sanad hadisnya dan disebutkan hanya oleh satu orang ini Al-Khallal, dan sudah kita sebutkan sebelumnya kebanyakan riwayat yang dinukil dari dalam buku ini yang tadi dimaudhu'kan oleh para ulama hadis itu dinukil dari orang ini, dari kitabnya, dari buku dia. Rasulullah bersabda, tapi tidak dijelaskan ini sahih atau tidak. Dan setelah ditelaah hadis ini ternyata hadis maudhu', ya, hadis yang tidak benar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama ada yang mengatakan riwayat ini dhaif, lemah. Dan ada sebagian di antara mereka yang mengatakan Ibnu Umar ya, membaca atau mewasiatkan untuk membaca ini. Dan ini nanti akan kita sebutkan insyaallah dalam perselisihan pendapat 4 mazhab masalah sampainya bacaan atau tidak untuk si mayit. Lalu beliau mengatakan juga, dan tentang dibolehkannya membaca Al-Quran di sisi kubur telah diriwayatkan dari Al-Ala bin Abdurrahman. Sementara itu An-Nasai dan lainnya menyebutkan sebuah hadis dari Ma'qil bin Yasar Al-Madani dari Nabi SAW. Beliau bersabda bahwasanya bacalah surah Yasin di sisi mayit-mayit kalian. Dan ini juga hadis yang dilemahkan oleh para ulama tentunya. Dan ini kalau dikatakan hadis maudhu atau hadis lemah ada bedanya ya. Kalau dikatakan hadis maudhu tertolak, nah dia palsu. Jadi kalau dikatakan hadis dhaif, maka itu masih dilihat lagi kedhaifannya kenapa dan apakah bertolak belakang dengan hadis sahih atau tidak untuk diamalkan. Makanya ada orang yang mengamalkan hadis ini, dan ini tidak bisa kita spontanitas langsung menyalahkan begitu saja ya. Sebagaimana akan saya sebutkan nanti pendapat-pendapat ulama dalam masalah itu. Kata beliau, ini ada kemungkinan bahwa yang dimaksud ialah membacanya di sisi mayit pada saat dia meninggal atau di sisi kuburnya. Abu Muhammad Abdul Haq berkata, telah menceritakan kepadaku Abdul Walid Ismail bin Ahmad yang dikenal dengan nama Ibnu Afran. Dia dan ayah yang dikenal soleh. Dia berkata, ayahku rahimahullah meninggal dunia, maka berceritalah kepadaku salah seorang saudaranya yang bisa dipercaya perkataannya. Dia berkata, aku telah berziarah ke kubur ayahmu, maka aku mendapatkan atau aku membacakan satu hizib dari Al-Quran. Lalu aku berkata, hai fulan, aku telah menghadiahkan bacaan ini untukmu, maka apa yang aku dapat? Kata orang itu, maka terciumlah olehku bau minyak kasturi semerbak meliputi diriku yang telah bersamaku sesaat, dan aku pun pulang, tapi bau harum itu masih tetap mengikutiku. Ia baru berpisah dariku setelah aku menempuh setengah perjalanan. Abu Muhammad lalu berkata, dan aku juga pernah melihat seseorang yang bisa dipercaya. Dia berkata, salah seorang istriku meninggal dunia, maka pada satu malam aku membaca beberapa ayat Al-Quran, lalu aku hadiahkan untuknya. Sesudah itu aku berdoa kepada Allah Azza wa Jalla memohonkan ampun untuknya selain permintaan lainnya. Maka pada hari berikutnya ada seorang wanita yang mengenal istriku berkata kepadaku, tadi malam aku bermimpi bertemu dengan fulan atau istrimu. Dia ada dalam ruangan yang indah di rumah yang indah pula. Dia mengeluarkan beberapa talam dari bawah dipan di rumahnya. Nampan itu dipenuhi botol-botol kaca. Dia berkata kepadaku, ini adalah hadiah yang dikirimkan kepadaku oleh ahli rumahku di dunia. Maka Abu Muhammad berkata, hal itu tidak aku beritahu kepada siapapun. Maksudnya tentang masalah kisah ini. Semakna dengan hadis ini ada hadis lain yang marfu diriwayatkan dari Anas dalam bab hal-hal yang mengikuti mayit sampai ke kuburannya, yang mengatakan bahwa pahala membaca Al-Quran itu untuk si pembaca, sedangkan si mayit mendapat pahala mendengarkan, dan oleh karenanya dia mendapat rahmat, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Makna sampai paragraf sini adalah membaca di kuburan Al-Quran, mengirimkan bacaan Al-Quran untuk si mayit. Disimpulkan dari riwayat-riwayat Imam Qurtubi, beliau menerima dan mengatakan itu semuanya sampai kepada si mayit. Bahkan si mayit pun pada saat dibacakan padanya Al-Quran, maka dia bisa mendapatkan pahala mendengar. Nanti akan kita jelaskan itu dalam perselisihan pendapat ulama. Bukan tidak mungkin pada kemurahan Allah Ta'ala bahwa dia juga memberi kepada mayit pahala membaca dan mendengarkan sekaligus.
Bisa juga dia memperoleh pahala bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepadanya meskipun dia tidak mendengar. Seperti halnya pahala sedekah, doa dan istighfar, berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan di atas, dan juga karena Al-Quran itu berisi doa, istighfar, merendah diri kepada Allah atau tadarruk dan permohonan kepadanya dengan sepenuh hati, dan bahwa apapun yang dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala adalah sama dengan membaca Al-Quran. Baik, sampai sini teman-teman saya akan bacakan pendapat 4 mazhab tentang masalah apa yang saya sebutkan tadi, baru kita lanjutkan lagi bacaan kita. Ulama merincikan tentang perselisihan pendapat dalam masalah ini menjadi beberapa poin. Yang pertama, mereka menyebutkan ibadah itu dibagi menjadi 3. Ibadah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada ibadah murni badaniyah namanya. Murni dengan fisik kita. Seperti sholat, puasa, zikir, azan, membaca Al-Quran. Ini berarti dengan fisik. Yang kedua, ibadah murni maliyah. Artinya menggunakan harta. Seperti zakat, infak, sedekah. Dan yang ketiga, gabungan keduanya. Ibadah badaniyah maliyah. Badan, fisik dan harta. Seperti jihad, haji dan umrah. Ulama sepakat bahwa semua ibadah yang bisa diwakilkan seperti ibadah maliyah atau yang dominan maliyah seperti sedekah, haji dan ibadah yang ditegaskan bisa diwakilkan seperti puasa, maka semua bisa dihadiahkan untuk mayit. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan yang sifatnya harta sampai sedekah, ya, infak, haji dan umrah, kita biayai orang lain untuk hajikan dia, ini semua sampai. Disebutkan oleh Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan, wa yanfa'u ayy mayyit min warithi wa ghairihi shadaqatu wa du'a bi ijma' wa ghairihi. Sedekah dan doa yang baik dari ahli waris maupun yang lainnya bisa bermanfaat bagi mayit sesuai dengan kesepakatan ulama. Kalau ini nggak ada khilaf, ini pasti sampai kepada mayit. Doakan, sedekahkan, haji umrahkan, sampai. Nggak ada khilaf di situ. Juga disampaikan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini salah satu ulama mazhab Hanabilah, Imam Ahmad, ya. Amma doa wal istighfar was sadaqah wa qada'ud dain wa ada'ul wajibat fala na'lam fi khilafan. Maaf, tadi yang pertama itu disebutkan dalam buku Fathul Wahhab, ya, di jilid 2 halaman 31 tentang sampainya doa, sedekah yang sifatnya tadi apalagi maliyah, haji dan umrah itu sampai semua. Kalau Ibnu Qudamah disebutkan dalam Syahrul Kabir, ya, buku beliau di jilid 2 halaman 425, amma doa wal istighfar was sadaqah wa qada'ud dain wa ada'ul wajibat fala na'lam fihi khilafan idza kanat al wajibat mimma yudkhiluhu an-niyabah. Doa, istighfar, sedekah, melunasi hutang, menunaikan kewajiban yang belum terlaksana. Misal ada orang tua kita meninggal, punya utang Ramadan 2. Dia sehat, bukan tidak sehat. Pas Idul Fitri meninggal, ada utang Ramadan. Maka ahli waris wajib membayar itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau, atau menunaikan kewajiban. Bisa sampai kepada mayit. Kami tidak tahu adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama apabila kewajiban itu diwakilkan kepada ahli warisnya. Sementara itu, ulama berbeda pendapat tentang hukum mengirim pahala ibadah yang tidak bisa diwakilkan kepada mayit, seperti membaca Al-Quran, dan rinciannya berikut ini. Yang pertama, mazhab Hanafiyah atau Imam Abu Hanifah, ya. Dalam mazhab beliau, ulama Hanafiyah menegaskan bahwa mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada mayit hukumnya dibolehkan. Pahalanya sampai kepada mayit dan bisa bermanfaat bagi mayit. Sebagaimana dinukil dari salah satu ulama Hanafiyah bernama Ibnu Abil Izz. Ini ulamanya Hanafiyah. Ini disebutkan dalam kitab
Syarh Aqidah Tahawiyah di jilid 1 halaman 300. Syarh Aqidah Tahawiyah di jilid 1 halaman 300 yang bunyinya begini. Inna thawaba haqqul amil fa idza wahabahu li akhihi al-muslim lam yamna' min dhalik kama lam yamna' min hibati malihi lahu fi hayati wa ibra'ihi lahu minhu ba'da wafati wa qad nabba'a asy-syari' bi usuli thawab as-shaum ala usuli thawab al-qira'ati wa nahwiha min al-ibadatil badaniyah. Sungguhnya pahala adalah hak orang yang beramal. Ketika dia hibahkan pahala itu kepada saudaranya sama muslim, jadi tidak masalah sebagaimana dia boleh menghibahkan hartanya kepada orang lain ketika masih hidup atau membebaskan tanggungan temannya muslim yang telah meninggal. Syariat telah menjelaskan pahala puasa bisa sampai kepada mayit, yang itu mengisyaratkan sampainya pula bacaan Al-Quran atau ibadah badaniyah lainnya. Berarti dalam mazhab Hanafiyah boleh sampai kepada mayit. Yang kedua pendapat mazhab Malikiyah. Jadi teman-teman, karena kita lagi menuntut ilmu, kita real menjelaskan semua pendapat ulama ya. Masalah tadi kasus beberapa riwayat yang dinukil oleh Imam Qurtubi dalam buku beliau, kalau maudhu kita katakan maudhu apa adanya gitu. Lalu kemudian kita sampaikan penjelasan ulama tentang kenapa dia maudhu gitu. Ya. Dan sekarang kita menyebutkan tentang perselisihan ulama tentang masalah ini, dan ini adalah hak yang harus dihargai. Tidak boleh kita main vonis ini salah ini benar ya. Kalau kita mau berpegang pada satu pendapat silakan, karena masing-masing menukil dari dalil. Mereka punya dalil sebenarnya ya, cuma dalil-dalil ini ada yang lebih kuat dari yang lainnya, dan nanti yang kita akan simpulkan tentu pendapat yang bisa dijadikan sebagai pegangan atau pilihan. Dalam mazhab Malikiyah, Imam Malik menegaskan bahwa menghadiahkan pahala amal kepada mayit hukumnya dilarang dan pahalanya tidak sampai dan tidak bermanfaat bagi mayit. Sementara sebagian ulama Malikiyah ada juga yang membolehkan dan pahala bisa bermanfaat bagi mayit. Dalam buku Minah Al-Jalil, karya yang ditulis oleh Al-Qarrafi, salah satu ulama yang masyhur dalam mazhab Malikiyah, beliau mengatakan atau membagi ibadah menjadi 3. Yang pertama, ibadah yang pahala dan manfaatnya dibatasi oleh Allah, hanya berlaku untuk pemiliknya, dan Allah tidak menjadikannya bisa dipindahkan atau dihadiahkan kepada orang lain, seperti iman dan tauhid. Ini nggak mungkin dihadiahkan kepada orang lain. Yang kedua, ibadah yang disepakati ulama, pahalanya bisa dipindahkan dan dihadiahkan kepada orang lain, seperti ibadah maliyah, sedekah secara mutlak nggak ada khilaf. Yang ketiga, ibadah yang diperselisihkan ulama apakah pahalanya bisa dihadiahkan kepada mayit atau tidak, seperti bacaan Al-Quran. Imam Malik dan Imam Syafi'i melarang. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai kepada mayit. Ini dinukil dalam Minan Al-Jalil di jilid 1 halaman 509. Jadi sekali lagi ya, saya sedang menukil pendapat ulama, bukan pendapat saya pribadi. Karena kita majelis ilmu, kita harus real menyampaikan apa yang ada. Jadi tidak ada saling vonis satu sama yang lain, atau ini menyesatkan, ini mengganggu, enggak. Ini ada rujukannya jelas. Selanjutnya Al-Qarrafi menyebutkan dirinya lebih menguatkan pendapat yang membolehkan. Beliau pribadi, Al-Qarrafi, beliau mengatakan, fayambagi lil insan alla yatrukah fala'alla al-haq wal usul fa innahu maghib. Selayaknya orang tidak meninggalkan. Kalau dia melakukan, dia bisa lakukan. Bisa jadi yang benar pahala itu sampai, karena masalahnya masih ghaib, sebagaimana disebutkan dalam Minan Al-Jalil di jilid 7 halaman 499. Ada juga ulama Maliki yang berpendapat bahwa menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit. Hanya saja ketika yang hidup membaca Al-Quran di dekat mayit atau di kuburannya, maka mayit mendapatkan pahala mendengarkan bacaan Quran. Namun pendapat ini ditolak oleh Qarrafi, karena mayit tidak bisa lagi beramal, karena kesempatan beramal telah terputus ya. Disebutkan dalam buku beliau Minan Al-Jalil jilid 1 halaman 510. Artinya dalam mazhab Maliki ada 2 pendapat. Ada yang mutlak umumnya, Imam Malik sendiri menolak itu secara pribadi. Datang ulama-ulama setelah itu dalam mazhab Malikiyah, diantaranya Qarrafi, setelah menukil pendapat-pendapat tentang Imam Malik dan beberapa ulama yang datang sebelum beliau, lalu beliau mengatakan ini semua pendapat umumnya Malikiyah, tapi dia pribadi cenderung dengan sampainya pahala itu. Hanya saja Imam Malik, Qarrafi menolak pendapat yang seperti disebutkan Imam Qurtubi, yang mengatakan bahwasanya mayit bisa mendapatkan pahala mendengar.
Artinya kalau orang baca di kuburan, pahala Al-Qur'annya kalau disampaikan pada mayit sampai, juga mayit dapat pahala mendengar. Ini ditolak oleh Qarrafi, karena dia mengatakan kalau masalah bacaan Qur'annya pahalanya dihadiahkan itu masih ada pendapat, tapi kalau masalah mayit mendengar ini ditolak. Karena ada ayat-ayat Al-Qur'an diantaranya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innaka la tusmi'u man fil kubur. Engkau tidak akan pernah bisa memperdengarkan orang-orang yang sudah mati di kuburan, hai Muhammad. Pendapat yang ketiga, pendapat Syafi'iyah, Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i bahwa beliau melarang menghadiahkan bacaan Quran kepada mayit, dan itu tidak sampai. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim di jilid 1 halaman 90. Wa amma qiraatul Quran fal masyhur min madhhab Syafi'i annahu la yasil thawabuha ila al-mayyit wa qala ba'du ashabi yasil thawabuhu ila al-mayyit. Untuk bacaan Quran, pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, secara pribadi Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa itu tidak sampai pahalanya kepada mayit. Sementara sebagian ulama Syafi'i mengatakan pahalanya sampai kepada mayit, tapi bukan Imam Syafi'inya. Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak sampai. Datang ulama-ulama setelahnya yang mengatakan sampai. Sebagaimana tadi Imam Malik mengatakan tidak sampai, tapi Al-Qarrafi yang datang setelahnya mengatakan dia cenderung dengan pendapat bahwasanya itu sampai. Salah satu ulama Syafi'iyah yang sangat tegas menyatakan bahwa itu tidak sampai adalah Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, yang memiliki tafsir Ibnu Katsir masyhur. Beliau bermadzhab Syafi'iyah dan beliau mengatakan di dalam buku tafsir beliau yang sudah masyhur, Tafsir Quranul Azim, ya, di jilid 7 halaman 465. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, dalam tafsir surah An-Najm ayat 39 yang bunyinya wa anna laysa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya manusia tidak akan mendapat pahala kecuali apa yang telah dia amalkan. Kata Ibnu Katsir, wa min hadhihi al-ayah al-karimah istanbata asy-Syafi'i rahimahullah wa man atba'ahu anna al-qira'ah la yasilu ihda thawabiha ila al-mauta li'annahu laysa min amalihim wala min kasbihim. Kata Imam Ibnu Katsir bahwasanya dari ayat ini An-Najm tadi, An-Najm ayat 39, Imam Syafi'i rahimahullah dan ulama yang mengikuti beliau menyimpulkan bahwa menghadiahkan bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayit, karena itu bukan bagian dari amal mayit maupun hasil kerjanya sendiri. Selanjutnya Ibnu Katsir menyebutkan beberapa dalil dan alasan yang mendukung pendapat beliau yang beliau pegang dari Imam Syafi'i rahimahumullah. Pendapat yang keempat adalah pendapat Hambali atau Imam Ahmad. Dalam mazhab Hambali ada dua pendapat. Sebagian ulama Hambali membolehkan dan sebagian lagi melarangnya, sebagaimana yang terjadi pada mazhab Malikiyah. Ada tiga pendapat mazhab atau ada tiga pendapat dalam mazhab Hanabila ini, atau dalam Imam Ahmad. Yang pertama, boleh menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit dan itu bisa bermanfaat bagi mayit. Ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Yang kedua, tidak boleh menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, meskipun jika ada orang yang mengirim pahala itu bisa sampai dan bermanfaat bagi mayit. Al-Buyuti menyebutkan ini pendapat mayoritas Hambali. Artinya pendapat yang kedua tidak sampai. Dan ini kata Al-Buyuti dalam buku beliau, bahwasanya dalam Kashfu Al-Qana'ah, Kashful Qana' di jilid 2 halaman 147, dia katakan dalam mazhab Hanabila justru umumnya dan termasuk Imam Ahmad sendiri mengatakan tidak sampai. Yang ketiga, pahala tetap menjadi milik pembaca yang hidup, hanya saja rahmat bisa sampai kepada mayit. Al-Buyuti mengatakan, wa qala al-aktharu la yasilu ila al-mayyit thawabul qira'ati wa in dzalika la fa'ili atau li fa'ili wa inna dzalika li fa'ili. Mayoritas Hambali mengatakan seperti Syafi'iyah dan Malikiyah, bahwasanya bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit dan ini milik orang-orang yang beramal saja. Sementara Ibnu Qudamah dalam mazhab Hambali, salah satu ulama Hanabila, mengatakan wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawaban lil mayyit al-muslim nafa'ahu dzalik.
ibadah apapun yang dikerjakan dan pahalanya dihadiahkan untuk mayit yang muslim, maka dia bisa mendapatkan manfaatnya. Ini pendapat Ibnu Qudamah secara pribadi, ya, yang beliau berpegang pada mazhab Hanabilah. Ya. Disebutkan dalam Asy-Syarhul Kabir di jilid 2 halaman 425. Ibnu Qudamah juga menyebutkan pendapat ketiga dari mazhab Hanabilah, wa qala ba'dhum inna qira'atul Qur'an indal mayyit aw uhdiya ilaihi thawabu kana ath-thawab liqari'ihi wa yakunu al-mayyit ka'annahu hadiruha wa turja lahu ar-rahmah. Ada juga sebagian ulama Hanabilah yang mengatakan jika seseorang membaca Al-Quran di dekat mayit atau menghadiahkan pahala untuknya, maka pahala tetap menjadi milik yang membaca saja. Sementara posisi mayit seperti orang yang hadir di tempat bacaan Quran sehingga dia bisa mendapatkan rahmatnya. Ini disebutkan dalam Syarhul Kabir di jilid 2 halaman 426. Dari 4 pendapat ini, kalau dikembalikan kepada induk imam-imamnya, Imam Malik, Imam Syafi'i, dengan Imam Ahmad, maka yang masyhur dari pendapat mereka mengatakan tidak sampai. Walaupun nanti ada di antara ulama-ulama mazhab ini yang datang yang membolehkan itu. Dalam mazhab Hanafiyah sampai secara mutlak, karena itu pendapat Abu Hanifah langsung. Ya, ini pendapat-pendapat dari 4 imam mazhab. Mempertimbangkan apa yang sudah disampaikan tadi, seperti yang disampaikan oleh Qarrafi, bahwa kajian masalah ini termasuk pembahasan masalah gaib. Tidak ada yang tahu sampainya pahala itu kepada mayit selain Allah, kecuali untuk amal yang ditegaskan dengan dalil bahwa itu bisa sampai kepada mayit seperti doa, permohonan ampun, sedekah, bayar utang zakat atau utang sesama manusia, haji dan puasa. Sementara bacaan Al-Quran ini tidak ada khilaf di antara ulama. Sementara bacaan Quran tidak ada dalil tegas tentang itu, kata Al-Qarrafi, ya. Ini bukan kata saya. Ulama yang membolehkan pengiriman pahala bacaan Al-Quran kepada mayit mengkiaskan atau cukup menganalogikan saja bacaan Quran dengan puasa dan haji, sehingga kita berharap pahala itu sampai sebagaimana pahala puasa juga bisa sampai. Sementara ulama yang beralasan bahwasanya atau melarang itu menegaskan dan membantah pendapat tadi, mengatakan itu gaib dan tidak ada dalilnya. Jika itu bisa sampai, tentu Nabi SAW dan para sahabat akan sibuk mengirim pahala bacaan Al-Quran untuk keluarga yang telah meninggal. Beberapa keluarga tercinta Nabi Muhammad SAW seperti Khadijah, Hamzah, Zainab, istri beliau pada saat meninggal sebelum Nabi SAW, putra beliau Qasim, Abdullah, Ibrahim, putri beliau Ruqayyah dan Ummu Kalthum, juga Zainab. Mereka semua meninggal sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Namun tidak ditemukan satu riwayat pun beliau menghadiahkan pahala Al-Quran untuk mereka. Artinya, kalau disimpulkan dari ini semua adalah, memang ini adalah masalah ijtihadiyah. Orang berijtihad. Tapi kalau kembali kepada dalil-dalil yang sahih, maka tidak ditemukan pernah ada satu riwayat pun yang Nabi SAW menyampaikan bahwasanya ini akan sampai kepada mereka, bacalah ini dan bacalah itu. Dan ada hadis yang tadi sudah disebutkan oleh Imam Qurtubi tapi dilemahkan atau dimaudhu'kan oleh ulama-ulama hadis. Dan ini adalah masalah ijtihadiyah fiqhiyah. Artinya orang ulama-ulama ini berusaha untuk mencari. Karena selama ada dalil walaupun masih umum, biasanya ulama menariknya sebagai sebuah hukum. Gitu kan? Seperti misalnya umumnya ada amal-amal saleh yang bisa sampai kepada mayit. Nah, orang-orang yang mengatakan bolehnya sampai bacaan Al-Quran menarik dalil itu kepada semua perbuatan amal saleh, kan gitu. Apa saja yang kita kerjakan sampai kepada mayit, seperti itulah. Ijtihadnya dari dalil umum tadi yang ini. Ulama yang melarang mengatakan tidak, dalilnya di sini. Disebutkan amal-amal saleh tertentu, maka tidak boleh dialihkan atau ditambah amal yang lain. Kasus misalnya sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak saleh yang mendoakan, haji dan umrah, ini jelas dalilnya. Kalau semua amal saleh boleh, maka kenapa Nabi SAW merincikan? Kenapa enggak sekalian kerjakan semua amal soleh buat mayit kalian misalnya? Tapi Nabi rincikan, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak soleh. Jadi disebutkan ya, per itemnya, menandakan memang keterbatasan dalam masalah itu. Ya, keterbatasan dalam masalah itu. Tinggal pendapat ulama yang menanggapi masalah tadi sudah kita sebutkan khilaf di antara ulama sampai atau enggak pahalanya. Ya, bacaan Quran kita baca di rumah tuh. Tinggal pendapat ulama masalah membaca di kuburannya sendiri. Apakah membaca di kuburan itu dibolehkan atau tidak? Ya.
Ini juga dibahas oleh para ulama tentang masalah ini. Ada di antara mereka yang mengatakan membaca Al-Quran kalau memang sudah boleh sampai pahalanya maka boleh dibaca juga di kuburan. Tapi ada pendapat lain mengatakan tidak bisa. Baca Al-Quran pun kalau bisa dipegangi pendapat bahwa sampai pahalanya, membaca di kuburannya ini butuh dalil khusus. Dan belum ada dinukil kalau di kuburan ada bacaan Al-Quran. Masalah kasus riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang dinukil dari beliau, dari Umar bin Khattab, kalau beliau mati minta agar dibacakan Al-Baqarah, maka itu dibacakan pada saat prosesi kematiannya, ya, bukan pada saat di kuburannya. Dan ini yang dinukil oleh para ulama yang berhubungan dengan masalah itu, insyaallah. Baik, ini yang kita sampaikan, apa yang berhubungan dengan masalah bahasan kita tentunya. Dan apa yang ditulis di sini sampai ke lembaran atau 2 lembar setelahnya adalah pendapat Imam Qurtubi yang berpegang pada mazhab Hanafiyah yang membolehkan sampainya bacaan itu. Ya, jadi saya sudah bacakan tadi semua itu ya. Saya minta izin untuk menyelesaikan dulu ini. Disampaikan oleh Imam Qurtubi lanjutannya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, Nabi SAW juga bersabda, Tuhan Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Man syagalahu qira'atul Qur'ani an mas'alati wa zikri a'taitu afdala thawabis sa'ilin. Barang siapa yang sibuk dengan membaca Al-Quran sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku beri dia apa-apa yang lebih utama daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan riwayat ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan gharib, ya. Atau hadis ini tentu diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Bahkan penelaah buku kita mengatakan hadis ini dinyatakan maudhu. Disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah di halaman 296, dia berkata As-Saghani menyatakan hadis ini maudhu. Hadis ini tentu ada yang mengatakan hadis hasan, diantaranya Imam Tirmidzi. Kata ulama, kalaupun ini hadis kita pegangi, maka berarti Al-Quran memang punya keutamaan kalau dibaca. Tapi hadis ini tidak menyebutkan tentang masalah mayitnya, tapi disebutkan secara umum. Dan ini memang banyak hadis sahih yang menjelaskan masalah itu, seperti misalnya hadis Bukhari Muslim, bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat, ya. Maka itu umum, berlaku bagi orang yang membacanya. Juga sabda Nabi SAW, apabila manusia meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali 3 hal, sedekah jariyah, ibu manfaat, dan anak saleh mendoakannya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim tentunya. Imam Qurtubi menarik kalimat mendoakan, anak saleh mendoakan, masuk dalamnya juga adalah bacaan Al-Quran, ya, itu yang dimaksudkan oleh beliau di sini. Membaca Al-Quran tercakup dalam arti doa, dan membaca Al-Quran juga termasuk sedekah dari anak, sahabat, teman, dan kaum mukminin, sebagaimana telah kami terangkan di atas tadi. Ini yang dimaksud pendapat Imam Qurtubi rahimahullah, dan beliau sebagaimana saya katakan tadi berpegang pada poin ini kepada madhab Al-Hanafiyah. Bila ada yang berkata, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, wa anna laysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakan dalam surah An-Najm 39. Ini tadi pendapat yang disampaikan oleh, ya, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Qurtubi coba memberikan argumentasi tentang pendapat Syafi'iyah dari yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya tadi. Kata beliau, ini berarti bahwa amal seseorang tidak bermanfaat bagi orang lain. Bukan begitu, tanda tanya. Maka katakan kepadanya, ayat ini diperselisihkan oleh para ahli ta'wil mengenai ta'wilnya sebagai berikut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ayat ini mansukh dengan firman Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum, dalam surah At-Tur ayat 21. Bahwasanya ayat yang tadi An-Najm 39 telah terhapus dengan At-Tur ayat 21. Dan orang-orang beriman dan diikuti anak cucu mereka yang beriman, kami gabungkan cucu-cucu mereka atau anak cucu mereka dengan mereka nanti di surga. Di sini Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya dia akan memasukkan anak kecil pada hari kiamat ke dalam timbangan ayahnya, dan Allah memberikan syafaat kepada ayah untuk anaknya dan anak untuk ayahnya. Dan ini dipertegaskan juga dalam firman Allah yang lain dalam surah An-Nisa ayat 11 tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu.
Berbeda lagi pendapat Ar-Rabi bin Anas, dia mengatakan bahwa firman-Nya dan bahwasanya setiap orang tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakan dalam An-Najm 39. Jadi maksudnya adalah orang-orang kafir. Adapun orang mukmin dia tetap akan mendapat apa yang dia lakukan sendiri dan juga dilakukan untuk orang lain. Lalu disimpulkan saya katakan, kata beliau, masih banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan kebenaran pendapat di atas dan membenarkan kesaksian bahwa pahala amal soleh orang lain bisa sampai kepada sama muslim. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan, sabda Nabi SAW, man mata wa alihi siyam sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia dan sedang dia mempunyai kewajiban puasa, maka dipuasakan oleh walinya. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1952. Yang saya sudah jelaskan tadi ya, pendapat yang tadi kita sebutkan 4 mazhab itu bijak sekali dirincikan ya, sehingga masing-masing tentunya berargumentasi. Dan Imam Qurtubi di sini berargumentasi tentang pendapat yang beliau pegangi dalam mazhab Hanafiyah tentang bolehnya sampainya bacaan tersebut. Dan ini saya sudah bilang tadi khilafiyah. Ya. Ini khilafiyah yang sangat besar dan harus saling menghormati dalam masalah ini. Kalau ada yang mau baca itu hak dia, ada yang tidak mau baca itu hak dia. Ya. Yang penting kita sudah nukil pendapat-pendapat yang berhubungan dengan masalah itu. Dan karena kita bedah kitab, teman-teman sekalian, maka memang harus seperti ini. Ya. Ya, kita tidak akan cenderung pada satu pendapat, tapi kita akan nukil umumnya pendapat-pendapat, dan nanti insya Allah para penuntut ilmu bisa lebih cerdas dalam memilih mana dalil yang lebih kuat dalam masalah seperti ini. Kata beliau dilanjutkan lagi, pernah juga dinukil dari Nabi SAW yang berkata kepada orang yang berhaji untuk orang lain sebelum berhaji untuk dirinya sendiri, berhajilah kamu untuk dirimu sendiri, barulah kamu berhaji untuk syukrumah. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Imam Qurtubi menarik haji, umrah, dan juga masalah puasa yang boleh dibayar oleh wali atau ahli waris pada saat si mayit meninggal dan punya utang Ramadan, itu berarti juga boleh ditarik kepada bacaan Al-Quran. Itu maksudnya paragraf yang baru saja kita bacakan ini. Juga diriwayatkan pula bahwa Aisyah radhiyallahu anhu pernah beriktikaf untuk saudaranya Abdurrahman setelah dia meninggal dunia dan memerdekakan budak untuknya. Ini tentu perilaku Aisyah radhiyallahu anha, kalaupun dibenarkan riwayatnya, adalah masalah ibadah maliyah tadi ya, harta. Beliau membebaskan budak untuk saudaranya. Begitu pula Sa'ad pernah bertanya kepada Nabi SAW, sesungguhnya ibuku telah meninggal, apakah aku boleh bersedekah untuknya? Maka beliau bersabda, iya. Sa'ad bertanya pula, sedekah apakah yang paling utama? Maka kata Nabi SAW, memberi minum. Dan hadis ini tentu dihasankan oleh para ulama, yang dinukil oleh Abu Dawud di nomor 1979. Nah, ini juga masuk dalam tadi rincian maliyah ya, memberi minum, sedekah. Ini tidak ada khilaf di antara ulama tentang sampainya kepada mayit. Dalam Al-Muwatta, Muwatta kitabnya Imam Malik, ada pula diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Bakar dari bibinya, dari neneknya, bahwasanya dia pernah mewajibkan diri atau bernazar berjalan menuju Masjid Quba. Namun ternyata dia meninggal dunia sebelum sempat melaksanakannya. Maka Abdullah bin Abbas berfatwa kepada anak perempuannya agar berjalan ke sana menggantikannya. Dan hadis ini tentu hadisnya sahih, disebutkan dalam kitab Muwatta oleh Imam Malik. Ini juga sama ini ya, kalau nazar misalnya ada orang bilang, saya kalau sembuh penyakit saya akan puasa 2 hari, atau saya akan bersedekah 1 juta rupiah misal, kalau anak saya lulus sembuh penyakit apalah segala macam nazar, dan terjadi seperti apa yang dia inginkan, maka nazarnya wajib dijalankan. Kalaupun dia meninggal, maka ahli warisnya wajib menjalankan itu. Ya, sebagaimana di sini riwayat ini adalah riwayat yang sahih atau hasan. Bagaimana pernah ada seseorang yang bernazar kalau dia berhasil dalam usaha atau upaya yang dia inginkan, maka dia akan jalan kaki dari rumahnya ke Masjid Quba. Ternyata dia meninggal dunia. Orang ini meninggal dunia, si perempuan ini meninggal dunia. Lalu dinukillah tentang nazarnya itu kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lalu beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas. Lalu Ibnu Abbas mengatakan kepada anaknya, jalanlah kamu ke Masjid Quba sebagai pengganti ibumu. Kata Imam Qurtubi, saya katakan ada kemungkinan bahwa firman Allah Ta'ala dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya adalah khusus bagi perbuatan-perbuatan buruk berdasarkan alasan hadis qudsi yang ada dalam Sahih Muslim.
Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila hamba-hambaku berniat melakukan satu kebaikan tapi dia tidak melakukannya, maka aku tulis untuknya satu kebaikan. Apabila dia melakukannya, maka aku tulis untuknya 10 sampai 700 kebaikan. Adapun bila dia berniat melakukan keburukan dan dia tidak melakukannya, maka aku tidak menulisnya. Dan apabila dia melakukannya, maka aku tulis untuknya satu keburukan saja. Hadis ini sahih riwayat Bukhari nomor 42. Kata Imam Qurtubi, tafsir An-Najm 39 yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Karena Ibnu Katsir sama Qurtubi sama-sama ahli tafsir. Ya, dan waktunya zamannya tidak berjauhan. Ibnu Katsir berpegang pada pendapat Syafi'iyah yang mengatakan tidak sampai bacaan Quran. Imam Qurtubi mengatakan dalam mazhab Hanafiyah diterima. Maka masing-masing berargumentasi, gitu kan. Imam Ibnu Katsir berpegang pada An-Najm 39, Imam Qurtubi berpegang pada dalil-dalil seperti tadi mengatakan ayat ini dimansuh atau dihapus dengan surah At-Tur atau At-Tur ayat 21. Jadi di sini paragraf-paragraf ini adalah tanggapan-tanggapan Imam Qurtubi tentang pendapat Ibnu Katsir dalam mazhab Syafi'iyah. Itu yang dimaksudkan di sini. Kata beliau, ada kemungkinan bahwa firman Allah Ta'ala dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh apa yang dilakukan kecuali yang diusahakan dalam An-Najm 39, itu kemungkinan besar yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan buruk saja. Artinya perbuatan buruk yang dikerjakan tidak akan dibagi-bagi kepada orang lain. Lalu beliau berpegang pada atau mengambil hadis yang baru saja saya bacakan tadi. Baik, tinggal beberapa paragraf saja. Dan Al-Quran juga menunjukkan hal yang sama, yakni firman Allah Ta'ala dalam surah An-Najm 160, barang siapa datang membawa amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Baqarah 261, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir dan pada tiap-tiap butir ada 100 biji. Juga firman Allah dalam Al-Baqarah 265, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan yang lebat. Dan juga Al-Baqarah 245, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Artinya Imam Qurtubi mengatakan ayat-ayat ini menjelaskan sedekah sampai kepada mayit, maka mestinya semua amal juga sampai kepada dia, seperti saya katakan tadi ya. Jadi ini masih argumentasinya Imam Qurtubi yang membenarkan pendapat sampainya bacaan Al-Quran kepada mayit. Itu semua adalah karunia dari Allah Ta'ala dan juga merupakan jalan keadilan, dan bahwasanya semua atau seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Hanya saja Allah berkenan menganugerahkan kepada manusia sesuatu yang lebih dari yang semestinya dia terima. Begitu pula tambahan berlipat ganda yang dia berikan adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala darinya, yaitu satu kebaikan yang mereka lakukan ditulis 10 sampai 700 kali lipat, bahkan sampai 1.000.000 kali lipat. Demikianlah sebagaimana pernah dinyatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apakah anda pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membalas satu kebaikan dengan 1.000.000 kebaikan? Jawab Abu Hurairah, bukan aku pernah mendengar, bahkan aku pernah mendengar beliau bersabda, sesungguhnya Allah membalas satu kebaikan dengan 2.000.000 kebaikan. Ya, riwayat ini tentu masih lemah, tapi ini adalah umum. Kalau ada orang buat kebaikan, Allah bisa balas dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Itu hadis Bukhari juga membenarkan masalah itu. Ini pun salah satu bentuk anugerah Allah. Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada anak-anak kecil dengan memasukkan mereka ke dalam surga tanpa amal. Maka apalagi amal orang mukmin, baik yang dia lakukan untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Al-Kharaiti menyebutkan dalam kitab Al-Kubur, dia menyatakan sudah menjadi sunnah atau tradisi di kalangan kaum Ansar, apabila mereka membawa mayit, maka mereka membawanya sambil membaca surah Al-Baqarah. Dan ini disebutkan di situ, ini disebutkan dari karya Al-Khallal yang sudah kita sebutkan tadi ya. Kalau Al-Khallal menukil dalam buku ini dalam Al-Qira'at Al-Kubur cukup banyak riwayat yang maudhu. Di antaranya hadis ini adalah riwayat yang mungkar sebenarnya. Kalau orang-orang Ansar selalu baca Al-Baqarah kalau ngantar jenazahnya. Ini menurut ya penelaah buku tentunya ya, saya baca dari sini saja. Katanya, maka benar orang yang mengatakan, ziarahilah kedua orang tuamu dan berdiri dari sisi kuburnya, maka seakan aku telah membawamu berkunjung kepada keduanya. Dan juga bait-bait syair di mana pengubahnya berkata pada bagian akhir, dan
kamu baca semampumu ayat-ayat kitab Tuhanmu, lalu kamu kirimkan pahalanya hadiah untuk keduanya. Ini semua sekali lagi adalah argumentasi Imam Qurtubi rahimahumullah tentang sampainya bacaan kepada si mayit, ya. Kalau kami bahas panjang lebar soal ini karena Asy-Syaikh Al-Faqih Al-Qadi Al-Imam Mufti Al-Anam Abdul Aziz bin Abdul Salam rahimahullah pernah berfatwa bahwa pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit. Dia berfatwa seperti itu dengan alasan firman Allah dan bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Tapi setelah beliau meninggal dunia, salah seorang temannya yang pernah bergaul dengannya bermimpi ketemu dengannya dan bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Katanya, sesungguhnya anda dulu pernah mengatakan tak akan sampai kepada mayit pahala apapun yang dibaca dan dihadiahkan. Sekarang bagaimana kenyataan masalah itu? Abdul Aziz menjawab, sesungguhnya aku mengatakan itu dulu semasa di dunia, tapi sekarang aku mencabutnya setelah melihat kemurahan Allah Ta'ala dalam hal itu dan bahwasanya semua itu ternyata sampai kepada mayit. Dan ini tentu dikatakan mimpi dari seseorang yang menceritakan tentang Al-Qadhi Abdul Salam atau Abdul Aziz Abdul Salam. Saya simpulkan lagi kembali teman-teman sekalian, apa yang kita bahas ini adalah bahwasanya ini khilaf panjang lebar di antara para ulama. Karena ini saya lihat kadang-kadang juga dibesar-besarkan. Ya. Kalau ada pendapat yang mengatakan berpegang pada mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i pribadi ya, karena ada dalam orang-orang yang menukil mazhab Syafi'iyah yang mengatakan di dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Itu pendapat orang yang datang setelahnya. Pendapat Syafi'i pribadi seperti yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya tidak sampai. Ini pendapat ulama dan kita sudah katakan tadi dari 4 mazhab ini 3 imam, Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Syafi'i ini menyatakan tidak sampai kepada mayit dengan argumentasi mereka. Lalu datanglah setelahnya ulama-ulama mazhab ini yang coba menukil dan mengembangkan mengatakan sampai, ada yang tidak sampai, khilaf di antara mereka. Abu Hanifah mutlak mengatakan sampai. Dan ini argumentasi mereka masing-masing ada. Sebagaimana kita lihat di sini panjang lebar Imam Qurtubi membenarkan pendapat tentang sampainya bacaan tersebut dan kita harus menghormati pendapat-pendapat itu, ya. Tentu ini adalah pendapat-pendapat. Kalau saya pribadi berpegang pada pendapat yang disampaikan Ibnu Katsir rahimahullah. Kalau memang kita cukupkan dengan dalil yang ada, karena ini adalah masalah ijtihadiyah. Tapi tidak menyalahkan orang yang mau menjalankan sebagaimana disampaikan oleh Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Baik. Sampai sini saya tutup dulu bacaan kita tentang kitab Tadhkirah. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Yuli sebelum saya mulai. Masalah sedekah yang disampaikan atau akan disampaikan ke Palestina insyaAllah. InsyaAllah dengan izin Allah besok saya akan berangkat hari Jumat, umroh dulu, kemudian baru menuju ke Palestina. Dan memang biasanya pada saat akan menuju ke sana saya iklankan di pengajian secara pribadi saja. Kalau ada yang mau menyumbang silahkan, ya. Dan ini insya Allah pengalaman kami 3 kali penerbangan yang lalu, semuanya alhamdulillah berjalan lancar dan semoga juga kali ini juga begitu. Saya membuka ini bukan untuk mengiklankannya secara nasional segala macam, tidak. Hanya secara pribadi saja. Karena saya memang betul-betul akan datang sholat di Masjid Aqsa, saya masukkan sendiri di kotak amalnya. Kemudian ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan di sana tentunya. Selain untuk pembangunan masjidnya kita akan kasih, selain imam masjidnya juga kita akan kasih. Kemudian sembako yang dibagikan untuk orang-orang muslim di sana. Kemudian juga akan memberikan makan kurang lebih 200 penjaga Masjid Aqsa yang setiap harinya mereka sering berganti ya, satu sama yang lain. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan ada beberapa kegiatan, termasuk kalau saya tidak salah yang lalu itu kita membeli Al-Quran dan ditaruh di Masjid Aqsa untuk dibaca. Kursi-kursi bagi orang yang tidak mampu. Ya semampu saya lah, ya saya jalankan itu, semampu saja yang saya bisa lakukan. Cuma saya ingin berbagi, kalau memang ada yang mau ikut serta itu silahkan, seperti itulah ya. Dalil-dalil tentang masalah bersedekah ini banyak sekali. Seperti diantaranya adalah hadis Nabi SAW yang sahih, mana qasamalu min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Jadi kalau bersedekah teman-teman sekalian itu utamanya besar sekali. Allah SWT akan jadikan buat kita dan buat mayit juga bermanfaat. Kalau sedekah sudah kita sebutkan tadi, ya. Dan ini adalah investasi yang terbaik. Makanya dalam hadis Bukhari pernah Nabi SAW menyembelih seekor kambing, lalu
menyuruh para sahabat memotong-motongnya, lalu membawa pulang ke rumah dan berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, wahai Aisyah, bagi-bagikanlah kepada orang yang kau inginkan. Maka Aisyah pun Allah membagi-bagi. Sampai Nabi SAW selesai dari urusannya di luar rumah, beliau pulang lagi ke rumah Aisyah, lalu ditanya oleh Nabi SAW, hai Aisyah, apa yang kau kerjakan tadi dengan kambing itu? Dia bilang, ya Rasulullah, sudah habis semuanya dan tertinggal pahanya saja. Karena Aisyah tahu kalau Nabi SAW suka sekali paha kambing. Semua sudah habis, saya bagiin kepada orang, dan tersisa pahanya saja, buat anda makan. Kata Nabi SAW mengajarkan kepada istrinya Aisyah anha dan mengajarkan kita semua tentang pentingnya sedekah. Beliau mengatakan, tidak hai Aisyah, katakan sebaliknya, telah tertinggal semuanya kecuali pahanya. Maksudnya apa? Yang kau sedekahkan itu tertinggal, itu tercatat buat amal soleh kamu. Yang sekarang ini, yang ada ini, justru ini yang tersisa, paha ini. Karena kita makan hanya jadi nutrisi tubuh kita. Yang tadi kamu keluarkan itu sedekah. Maka kalau kita punya uang misalnya 1 juta, kita keluarin 700.000, tinggalkan 300.000-nya. Sebenarnya yang tersisa yang 700.000 itu. Ya, bisa dipahami ya? Jadi itu yang tersisa. Karena kita sedang investasikan akhirat, kita akan bawa ke sana. Sementara yang 300.000 akan kita habiskan buat kebutuhan kita. Ini juga sesuai dengan makna hadis Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang lebih suka hartanya dia yang kelola sehingga dia dapat banyak manfaat daripada yang dikelola oleh ahli warisnya? Nah, kata para sahabat, ya Rasulullah, semua orang kami pasti suka kami yang kelola harta kami. Kata Nabi SAW, yang kalian sedekahkan selama kalian hidup itu adalah hasil kelolahan kalian, dan yang kalian tinggalkan untuk ahli waris itu adalah hak mereka. Allahu a'lam menjadikan amal jariah atau tidak. Maka kesempatan sedekah seperti ini adalah hal yang baik buat kita, positif sekali. Terlebih lagi memang sedekah ini di tempat yang memang punya keutamaan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh para ulama, dan ini insya Allah akan terbit dalam bentuk buku, ada tulisan saya tapi kecil bukunya insya Allah. Judulnya itu Palestina yang terlupakan. Di situ cukup banyak saya sebutkan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan keutamaan Masjid Aqsa. Keutamaan Palestina dulu, baru keutamaan Masjid Aqsa. Tapi di antara yang disebutkan tentang keutamaan Masjid Aqsa adalah banyak sekali dalilnya hadis sahih. Di antaranya kata Nabi, Maimunah bertanya kepada ya Rasulullah, karena beliau orang Yahudi, Maimunah lalu masuk Islam, istri Nabi SAW. Kata Maimunah, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang Aqsa. Kata Nabi SAW, dia sebaik-baik tempat untuk sholat, maka kunjungilah. Kunjungi tempat itu, besar sekali pahalanya. Riwayat lain mengatakan, sholatlah di Aqsa karena kalian akan mendapatkan 1000 pahala dibandingkan tempat lain. Kemudian Maimunah berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu ke sana? Jauh. Masjid Aqsa, Aqsa artinya jauh. Ya. Karena jauhnya dari Mekah waktu itu, Allah sebutkan dengan Masjid Aqsa. Kalau nama masjidnya sendiri dari zaman Ibrahim AS waktu dibangun 40 tahun setelah pembangunan Masjid Haram Mekah, itu namanya Baitul Maqdis. Nama lainnya Masjid Ilya. Allah sebutkan Masjid Aqsa untuk menjelaskan bagaimana jauhnya perjalanan dari Mekah ke Palestina pada saat itu. Karena memang waktu itu orang menunggangi kuda tercepat dengan seorang pemuda yang kuat di atasnya, sebulan penuh non-stop jalan baru sampai ke Palestina. Maka Allah katakan Masjid Aqsa. Kata Nabi SAW, kalau orang tidak mampu ke sana, maka minimal dia menyumbang. Ada hadis begitu. Dia menyumbang untuk menerangi Aqsa. Siapa yang meneranginya? Di situ dalam riwayat ini dikatakan menyumbang minyak. Karena zaman dulu orang pakai minyak zaitun, ya. Itu kemudian ditaruh sumbu lalu dibuat penerangan. Jadi sekarang sudah ada lampu, ya. Menyumbang minyak atau bersedekah untuknya, siapa yang menerangi Aqsa, maka dia seperti sholat di sana.